Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para yang terhormat warga besar Pondok Pesantren Al-Wasilah. Para yang terhormat Ketua RMI Ibu Ustazah Suhaibah dan jajaran, ada Ustaz Ade, Ustaz Nawi dan semua yang hadir, Gus Aap, Gus Aib, Kiai Sahidi, semuanya keluarga besar, Gus Lukman dan semuanya. Ya, para hadirin sekalian, khususnya para santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Wasilah yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa Zoom pada acara yang digagas oleh RMI Jakarta Barat. Bagaimana kita ikhtiar kita secara batin ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berlalu di negara kita. Para kiai semuanya, para hadirin, para santri, kalau ngomong wabah mungkin dari zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW juga sudah ada. Mungkin yang perlu kita coba ingat, apa sih yang Allah hendaki ketika wabah itu diturunkan oleh Allah ke dunia. Menurut saya, yang pertama, bahwa ketika Allah berkehendak, siapapun tidak bisa menghalangi. Siapapun, manusia sehebat apapun tidak bisa menghalangi ketika Allah berkehendak. Yang kedua, kehebatan Allah itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk manusia paling pintar di dunia. Yang ketiga, kita ini adalah makhluk Allah, manusia yang Allah ciptakan. Jadi terserah Allah. Allah mengasihi kita seperti apa, ujiannya seperti apa, musibahnya yang seperti apa, itu terserah Allah. Yang penting bagi kita adalah ketika ujian ini datang kepada diri kita, keluarga kita, atau negara kita, atau negara dunia, maka wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal itu seperti apa? Mungkin para kiai udah paham, terutama Pak Kiai Sahidi sama Gus Aap. Ikhtiar itu mungkin ada dua hal. Ada ikhtiar yang bersifatnya lahiriah dan ikhtiar bersifatnya rohaniah. Hari ini kita berikhtiar, berdoa, bermunajat pada Allah. Semoga Allah cepat-cepat angkat ini, pandemi ini di negara kita atau di kampung kita. Inilah doa, harapan kita, semoga Allah bisa mengabulkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Kang Musti, bagaimana cara kita menggedor pintu langit Allah sehingga Allah menjawab secara cepat bahwa memang wabah ini bagaimana Allah yang menciptakan dan juga terserah Allah yang menghilangkan. Yang kedua, ikhtiar kedua yang lahiriah. Maka prokes itu menjadi penting yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di keluarga, di tempat kerja, ataupun di sekolah atau di pondok pesantren. Ikuti aja itu apa yang pemerintah berikan, instruksikan kepada kita semua. Kalau sekarang kita banyak dengar, udah banyak fakta, banyak yang meninggal. 2 minggu ini banyak para kiai-kiai NU, pengurus NU se-Indonesia itu
dipanggil Allah wasilahnya kebanyakan dari penyakit, dari COVID. Dan teman-teman saya juga banyak yang dipanggil Allah wasilahnya sebabnya karena COVID. Itu fakta dan nyata, dan banyak yang meninggal. Tapi masih ada aja orang yang tidak percaya dengan corona, dengan COVID. Saya kira kita sebagai orang dewasa, orang yang berpendidikan, ketika ada orang mengatakan seperti itu, ya kita tabayunkan saja, kita terangkan. Kalau memang dia nggak percaya juga, berarti memang di hatinya ada kerusakan di hati. Entah sebabnya apa, yang tahu dia. Jadi kita sebagai umat muslim di Indonesia berkewajiban bagaimana caranya untuk mencegah wabah ini terus berkembang. Ya dengan cara tadi, pertama kita dengan berdoa kepada Allah, yang kedua kita dengan melaksanakan prokes atau 5M atau istilahnya 3M, ada 9M macam-macam. Nah di NU sekarang sudah kemarin kita melakukan vaksin tanggal 8 Juli. Besok tanggal 19 Juli ke vaksin lagi kita untuk 3.000 orang. Mungkin para pengasuh pondok pesantren Wasilah, saya cuma menghimbau kalau mudah-mudahan berkenan, besok itu vaksinasi tanggal 19 Juli di Masjid Raya juga. Insya Allah akan dihadiri oleh Ketum PBNU, Panglima TNI dan Kapolri, dan Pangdam dan Kapolda. Usianya 12 tahun ke atas. Kalau anak-anak kita, para santri-santriwati yang pengen divaksin di Masjid Raya, ya kami sangat bersyukur. Tapi kalau memang pertimbangan resikonya ketinggian, ya nggak apa-apa juga, tidak ikut. Jadi intinya gini kepada kita semua, bahwa hadapilah ujian ini, musibah ini dengan tetap tawakal, tetap ceria, tetap tersenyum, tetap bahagia hati kita, dan tetap melaksanakan juga perintah atau instruksi dari pemerintah. Saya pernah bilang kemarin bahwa vaksinasi itu adalah suatu cara bagaimana kita menghambat pandemi COVID-19. Bagaimana kita menghambat itu sebenarnya. Dan ketika memang pemerintah mengatakan itu, maka kita sebagai warga negara yang baik harus ikut melaksanakan perintah itu. Di Indonesia tidak pernah sekalipun selama saya tahu tentang pemimpin negara ini, dari Bung Karno sampai sekarang, itu tidak pernah pemimpin kita itu ingin membasmi habis rakyat, yang nggak ada sampai sekarang. Jadi jangan pernah berpikir ketika divaksin itu ada salah satu kiai atau tokoh agama mengatakan ini adalah pola cara membasmi rakyatnya. Itu salah, nggak ada itu. Nah, kita sebagai warga NU bagaimana menerangkan itu pada masyarakat? Ayo kita bervaksin, semuanya ikut vaksin. Saya aja kemana vaksin walaupun takut jarum. Ya saya terpaksa ikut vaksin karena memang saya punya gagasan. Muka saya tutup aja mukanya. Jadi gitu. Saya latih RMI, Ustaz Ade udah luar biasa. RMI ini gerakannya ini memang Ustaz Ade harus dibimbing terus nih. Ini semangat ketua RMI itu melebihi semangat ketua PC ternyata sekarang ini kan. Iya, mudah-mudahan sehat terus nih Ustaz Hebat. Bagaimana supaya RMI berkembang. Saya kira itu para kiai, para ustadz semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan tetap keluarga kita sehat selalu. Mari kita jaga keluarga kita, saudara kita, adik kita, orang tua kita semua dari pandemik ini. Wabah pandemik yang sekarang berkembang ini variannya katanya dari India, Delta. Itu 5 detik itu bisa langsung pindah ke orang lain. Kecepatannya. Makanya ini paling cepat ini dan paling dahsyat ini. Nah, ketika orang udah terkena wabah Delta, virus Delta ini, kalau dia punya penyakit bawaan yang sudah ada, misalkan darah tinggi, jantung, lambung, itu nggak lama itu rata-rata
Kecuali penyakit bokek, itu aman-aman aja Ustaz. Kalau kanker itu aman-aman aja. Saya kira itu mudah-mudahan Ustaz Kiai Saidi dan Umi, Bu Nyai dan seluruh keluarga besar, Gus Lukman, Gus Aab, Ustaz Jayaba, Pak Dokter Sanusi, semuanya, Gus Hasim, sehat semua, dan para santri sehat semua, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ketua RMI Kiai, saya mohon izin ini. Ini di sebelah tuh banyak tamu dan nungguin tuh untuk urusan vaksin 19. Jadi habis sambutan ini saya mohon maaf nih Ustaz Ade semuanya. Teruskan saja, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Selamat RMI, mudah-mudahan RMI tetap berjaya, tetap semangat, karena memang ketika kita ikhlas insya Allah ada barokah. Itu Bang Ustaz Ade, kuncinya itu aja lah, ikhlas aja. Kalau ikhlas nggak capek. Terima kasih, saya mohon izin ini Ketua RMI Kiai Wahab, Kiai Saidi nih, maafin nih Ustaz Ade, Kang Musli. Ini tamu udah nungguin tamu nih, maaf nih. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq wa aqibit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.